Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Siapa di antara kita yang ingin punya rumah idaman? Tentu rumah yang kita idam-idamkan. Apakah rumah idaman itu berarti rumah yang mewah? Atau rumah yang serba fasilitas ada? Atau yang seperti apa? Tentu rumah yang idaman adalah yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rumah idaman adalah rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah idaman adalah rumah yang dimasuki oleh malaikat rahmat. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita rumah yang sakinah, rumah yang penuh dengan ketenangan, rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang harus kita perhatikan ya akhul Islam, jangan sampai rumah kita mengundang para jin dan mengusir malaikat rahmat. Kita ini terkadang lebih suka mengusir malaikat rahmat dan lebih suka mengundang jin. Bagaimana caranya? Itu dengan memajang ya foto-foto bernyawa atau gambar-gambar bernyawa di dalam rumah kita. Coba dengarkan sebuah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada di dalam rumah tersebut anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Subhanallah. Malaikat yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah malaikat rahmat ya akhi. Bayangkan kalau malaikat itu tidak masuk ke rumah kita dan itu malaikat rahmat yang membawa rahmat dari Allah, berarti rumah kita kosong dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat merugi sekali. Maka dari itu ya akhi, jangan kita gantungkan di rumah kita foto keluarga. Jangan kita gantungkan di situ ya gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, suatu malam Rasulullah SAW berjanji untuk bertemu dengan malaikat Jibril. Malam itu Rasulullah menunggu, ternyata tak kunjung datang malaikat Jibril. Di pagi harinya Rasulullah keluar rumah, ternyata Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sebetulnya tadi malam saya datang. Falam yamna'ni an adkhula baitaka, namun tidak ada yang mencegah saya untuk masuk ke rumahmu kecuali karena di depan rumahmu ada patung dan di dalam rumahmu ada anjing. Famur ya bi ra'sil timsal falyuqta." Perintahkan patung itu untuk dicabut kepalanya. Dan perintahkan anjing itu untuk dikeluarkan dari rumahmu. Subhanallah, rupanya malaikat Jibril ya akhul Islam tidak berani masuk ke dalam rumah yang ternyata di depan pintu Rasulullah SAW ada patung, di dalamnya ada anjing. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Merugi sekali kalau begitu, rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau ternyata malaikat tidak masuk ke rumah kita, yang masuk adalah syaitan yang akan mengganggu diri kita. Setelah kita bersihkan ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, rumah kita dari foto-foto, dari anjing, karena itu semuanya akan mengusir malaikat rahmat. Maka yang kedua adalah coba perhatikan ruangan-ruangan rumah kita. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah mengabarkan bahwa rumah itu ya untuk 3. Yang pertama untuk tamunya, yang kedua untuk ruangan pemilik rumah, kamarnya, kamar tidurnya, yang ketiga adalah untuk dapurnya, dan yang keempat kata Rasulullah untuk syaitan. Artinya kalau ada ruangan kamar kita tak terpakai di rumah itu berarti untuk syaitan kata Rasulullah. Masya Allah, terkadang kita punya rumah yang begitu banyak ruangan-ruangan, kamar-kamarnya, ternyata tak terpakai itu semua.
Sedangkan Rasulullah mengabarkan bahwa ruangan rumah kita yang tak terpakai itu ternyata dihuni oleh syaitan. Bayangkan kalau syaitan itu menghuni rumah kita, ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Sangat merugi sekali. Maka upayakan ketika kita membangun sebuah rumah, maka rumah itu ya memang betul-betul terpakai dan digunakan dengan semaksimal mungkin. Dan ingat ya akhi, jangan membangun di dalam rumah atau bagian rumah yang tidak dibutuhkan. Dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat sebuah kubah yang dibangun di depan sebuah rumah sahabat. Lalu Rasulullah bertanya, itu rumah siapa? Itu rumah milik fulan wa fulan, wahai Rasulullah. Keesokan harinya Rasulullah bertemu dengan sahabat itu dan Rasulullah tidak mau menegur. Lalu kemudian orang itu dilaporkan bahwa Rasulullah SAW bertanya tentang kubah itu. Dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya semua bangunan rumah wabal ala sahibihi, menjadi kecelakaan untuk pelakunya. Ya, maksudnya bangunan-bangunan yang tidak dibutuhkan. Maka di saat itu sahabat itu langsung pulang ke rumahnya, dihancurkan kubahnya tersebut. Bayangkan ya akhwat Islam, gara-gara kita membangun sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam rumah, di bagian rumah kita, akhirnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya akhwat Islam, kita berusaha untuk mengisi rumah kita dengan zikir kepada Allah, dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa, kata para ulama? Karena kuburan bukan tempat sholat, kuburan bukan tempat baca Quran. Maka rumah yang tidak ditegakkan padanya sholat, tidak dibacakan padanya Al-Quran, berarti rumah itu seperti kuburan. Subhanallah. Ya, kalau ternyata rumah kita kosong dari sholat, rumah kita kosong dari bacaan Quran, bagaikan kuburan. Ya, tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh agar sebagian sholat kita itu berada di rumah. Sholat sunnah, kata Rasulullah, di rumah lebih baik daripada sholat sunnah di masjid 27 kali lipat. Subhanallah, akhwal Islam, itu menunjukkan bahwa rumah kita hendaknya diisi dengan sholat. Hendaknya rumah kita diisi dengan membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa rumah yang dipenuhi dengan membaca Al-Quran, dibacakan dan dilantunkan padanya Al-Quran, maka bagi penduduk langit itu bagaikan bintang-bintang bagi penduduk dunia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ketika rumah kita senantiasa dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, tentu akan mendatangkan kedamaian dalam hati. Ketika diisi dengan sholat, tentu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, ketentraman di dalam jiwa. Kemudian setelah itu, rumah itu diisi oleh penghuni-penghuni yang bertakwa kepada Allah. Suami yang bertanggung jawab, mendidik anak dan istrinya dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai. Istri yang begitu taat kepada suaminya, yang senantiasa mentaati suaminya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah, sebuah rumah yang sangat kita idamkan tentunya. Bukan rumah yang mewah tapi kosong daripada zikir kepada Allah, akan tetapi adalah rumah yang banyak padanya zikir kepada Allah, salat, sehingga akhirnya rumah itu memberikan ketentraman dalam hati, menjadi sebuah rumah bagi kita, surga kita di dunia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah ya akhi, kita berusaha untuk menjadikan rumah kita rumah idaman. Ya. Yaitu dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita. Ya, demikian pula diberkahi di dalam semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.